Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan nama saya Baik Rosliana SPD dengan nomor induk mahasiswa E4S123100002. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan ketiga di LPTK Universitas Mataram, Pendidikan Sosiologi. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya SMA Negeri 1 Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi jenis-jenis lembaga sosial, fungsinya, serta contohnya dalam lingkungan masyarakat dengan submateri lembaga sosial. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih atas kesempatannya untuk ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya apa yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Udah nyapu? Udah. Sampahnya enggak ya? Coba guru cek. Bersih. Jadi ya, sebelum kita mulai kegiatan, guru sedikit absen. Kira-kira ada yang tidak hadir? Ada beberapa ya. Kenapa dia alfa sakit atau bagaimana? Sakit. Mudah-mudahan yang tidak hadir pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan kegiatannya besok hari ya, ataupun mungkin ada yang sakit, kita doakan supaya temannya sembuh ya. Ya, betul. Oke, jadi untuk itu sebelum kita memulai kegiatan, supaya rasa nasionalisme kita semakin tinggi, kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Boleh berdiri? Boleh. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Alhamdulillah ya, untuk hari ini sudah bersemangat. Ya, Bu Guru sedikit harapkan supaya apa yang kita kerjakan ini ada manfaatnya. Sedikit Bu Guru melakukan persepsi bahwa pada minggu lalu, ya, apa kemarin pada minggu lalu? Tipe lembaga sosial. Yang dimana di situ ada beberapa tipe-tipe ya dari lembaga sosial, ya. Di situ ada berdasarkan apa kemarin, coba dicek. Ya, tipe-tipe lembaga sosial yang pada minggu lalu. Dan ada yang masih ingat? Apa? Tipe-tipe ada berapa? Ada? Lima. Berdasarkan? Berdasarkan perkembangan. Oke, berdasarkan perkembangan. Terus? Berdasarkan sistem dan nilai. Yang ketiga? Berdasarkan penerimaan masyarakat. Berdasarkan penerimaan masyarakat.
tidak terlalu lupa dengan materi-materi yang kemarin. Yaitu tadi ada kelima tipe lembaga sosial. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut ke materi tentang jenis lembaga sosial beserta contohnya. Ya, ini jenis lembaga sosial beserta contohnya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Yang dimana manfaatnya kita mempelajari materi tersebut, ya supaya kita tahu ya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat tersebut ada manfaatnya bagi diri kita. Ya, pada dari lembaga-lembaga yang ada, misalkan lembaga pendidikan. Nah, ada manfaatnya bagi kita bisa melakukan kegiatan kita pada sekarang ini. Ya, selanjutnya di sini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ya kamu akan mengidentifikasi ya jenis-jenis dari lembaga sosial tersebut. Itu yang akan kamu identifikasi. Ya, dan juga di sini kamu akan mengidentifikasi ya fungsi-fungsi dari lembaga sosial. Ya, itu yang akan kita bahas. Ya, jadi tujuannya supaya kamu tahu bagaimana jenis-jenisnya, bagaimana fungsinya, apa saja contoh yang ada di masyarakat. Ya, gitu. Ya, selanjutnya di sini ya Bu Guru akan sedikit menyampaikan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama di sini Bu Guru akan melakukan identifikasi ya jenis-jenis dari lembaga sosial tersebut. Itu yang akan kamu identifikasi. Ya, dan juga di sini kamu akan mengidentifikasi ya fungsi-fungsi dari lembaga sosial. Ya, itu yang akan kita bahas. Ya, jadi tujuannya supaya kamu tahu bagaimana jenis-jenisnya, bagaimana fungsinya, apa saja contoh yang ada di masyarakat. Ya, gitu. Ya, selanjutnya di sini ya Bu Guru akan sedikit menyampaikan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama di sini Bu Guru akan melakukan sebuah pembelajaran dalam bentuk metode talking stick namanya, ya, yang itu bentuknya adalah permainan, ya, permainan yang dimana nanti semua akan mendapatkan giliran, ya, untuk menjawab soal dan Bu Guru memberikan soal tersebut. Nanti akan giliran kita akan kumpul di tengah, tapi sebelumnya nanti Bu Guru akan bagi kelompok dulu, ya, kumpul di tengah. Nanti ada sebuah stick yang akan keliling untuk kamu terima. Ada nanti musik yang akan Bu Guru putarkan, lalu itu nanti akan berhenti pada saat Bu Guru stop, dan yang cepat stop itu nanti dia jawab. Dipahami? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau gitu selanjutnya akan Bu Guru bagi kalian menjadi 6 kelompok, ya. Ini sticknya sudah Bu Guru siapkan. Jadi silahkan kita mulai bagi saja dari Dias, ya, sampai 6 orang, ya, 6 terus nanti ulang lagi sampai 6, ulang lagi dan seterusnya. Paham? Silakan bisa dimulai. 1, 2, 3. Udah, ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang sudah membentuk kelompok dengan rapi, ya. Bu Guru harapkan sekarang Bu Guru akan menayangkan materi tentang jenis-jenis lembaga sosial. Untuk itu silakan video yang Bu Guru putar tolong diperhatikan dengan baik. Nanti misalkan ada yang mau ataupun memberikan tanggapan terkait dengan video tersebut, boleh angkat tangan lalu menjawab. Ya, bisa? Nah, Bu Guru minta tolong diperhatikan videonya.
gambaran atau tanggapan ataupun mungkin ada yang kamu dapatkan dari materi tersebut. Silakan. Boleh berdiri? Yes. Baik, saya akan mendeskripsikan video yang tadi. Yang saya dapat dari video yang tadi yaitu banyak lembaga, contohnya dari lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga agama dan politik juga. Jadi yang saya dapatkan kesimpulannya, jika salah satu dari lembaga tersebut tidak ada, maka akan terjadi kekacauan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan saja. Jadi lembaga itu merupakan termasuk sebagai pedoman hidup kita juga. Ya, untuk itu sekarang boleh dikeluarkan gadgetnya, HP-nya. Guru akan mengeserkan materi terkait tentang jenis-jenis lembaga sosial. Ya, silakan bisa dibuka materinya. Guru-guru udah kirimkan. Buka materinya di halaman jenis-jenis lembaga sosial. Guru minta kalian membacanya sekitar 5 menit. Pahami dengan baik-baik materi tersebut. Dimisalkan kalau ada yang belum dimengerti ataupun belum dipahami, boleh ditanyakan. Paham? Nah, silakan boleh dimulai bacanya. Untuk kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk membaca materi tersebut. Silakan, bisa dimulai. Lembaga hukum dan lembaga politik. Ya, apa bedanya lembaga hukum dengan lembaga politik? Nah, di sini sedikit juga sambil Guru jelaskan ya materinya sambil kalian perhatikan. Lembaga hukum yang dimana di sini lembaga hukum itu coba dibaca ulang kalau diperhatikan baik-baik. Lembaga hukum merupakan lembaga yang berperan mengatur dan menegakkan tata tertib serta memberi pelayanan atau bantuan hukum. Yang dimana di sini lembaga hukum itu ada aturan yang kuat, ada aturan yang ketat. Dimisalkan ya masyarakat melakukan suatu kesalahan ataupun suatu pelanggaran akan mendapatkan apa? Sanksi, akan mendapatkan hukuman tergantung dari kesalahan yang dilakukan. Ya, itu lembaga hukum. Jadi ada aturan, ada suatu sanksi yang ketat. Sama lembaga politik juga ada aturannya, ada sanksinya. Misalkan kalau lembaga politik di sini isinya di situ beberapa lembaga-lembaga yang berkaitan dengan politik itu tadi. Ya, contohnya apa yang berkaitan dalam lembaga politik ataupun partai-partai politik juga termasuk itu lembaga politik. Ya, apa contohnya kira-kira? PDIP. Ya, partai PDI, Demokrat, PKS, Golkar dan lain sebagainya. Yang dimana bukan dalam artian di situ ada aturannya juga. Ya, itu jadi dalam lembaga hukum itu merupakan ya yang memiliki suatu sanksi apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau politik di situ ada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan politik ataupun terkait dengan kekuasaan. MPR, DPR ataupun majelis-majelis yang lain, DPD itu juga termasuk lembaga politik. Ya, jadi sama-sama memiliki aturan. Ya, itu. Jadi kalau lembaga politik aturan tersendiri dia ada, kalau lembaga hukum juga ada aturan tersendiri. Tapi kalau lembaga hukum itu berlaku untuk semua kalangan kita. Contohnya kamu melanggar lalu lintas, juga lembaga hukum dan sebagainya. Ya, itu dipahami? Jadi ada lagi tinggal satu orang. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, ada? Tidak ada, dipahami? Ya, ya, silakan. Yes. Lembaga agama, yaitu ada fungsinya yang pertama
Ya, yang kohesi sosial. Kohesi sosial. Oke. Yang mananya? Yang artinya apa namanya? Yang kohesi sosial berfungsi untuk menimbulkan agama yang menyatukan orang-orang melalui simbol, nilai, dan norma. Oke, bagus ya pertanyaannya. Boleh diperhatikan di kohesi sosial di lembaga agama. Salah satu fungsi lembaga agama yaitu menimbulkan kohesi sosial, yang artinya agama bisa menyatukan orang-orang dari simbol, dari nilai, dan dari apa itu satu moral. Yang pertama simbol. Simbol itu apa dulu? Lambang, logo, ya itu. Jadi kita bisa disatukan dalam simbol tersebut. Contohnya, misalkan ada lembaga ataupun suatu organisasi yang ada di daerah kita, misalnya Hizbullah, itu kan ada logonya. Ya kita bisa disatukan dalam lembaga tersebut. Lembaga Hizbullah itu tadi, ya dari nilai, ya nilai itu keyakinan yang kita miliki. Kamu keyakinannya apa? Hah? Islam. Agamamu apa? Islam. Jadi kamu berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jadi misalkan ada Kristen, ada Islam, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Berarti kita akan dikumpulkan di mana? Berdasarkan apa? Keyakinan, agama. Misalnya ini ada masjid, ada gereja, ada pura. Nah, kemana anak kamu? Ya, masjid karena merupakan keyakinan. Nah, ini dikatakan sebagai di sini nilai kerohanian kita yang menyatukan kita dalam lembaga sosial tersebut. Ya, itu dia. Terus moral kelakuan kita. Kan itu ada kaitannya dengan rohani juga. Misalnya dia sini, ya, kalau moralnya jelek, maka kamu akan disatukan dalam jelek juga. Jadi mencari lembaga-lembaga, misalkan lembaga-lembaga yang merasakan masyarakat. Kalau lembaganya bagus, kamu ikutin, maka itu yang berguna bagi masyarakat hidup kita. Ya, itu dipahami? Paham? Oke. Ya, itu ada lagi? Tidak ada? Kami ya, terus. Ya, untuk itu guru minta ice breaking dulu supaya kita kita semangat. Ya, HP-nya dilepas dulu, kita ice breaking. Ice breaking, boleh? Bisa dimulai? Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ice breaking yang kedua, ya. Misalkan kalau ada huruf O, maka ekspresi kamu adalah O. Jadi sekarang modelnya berdiri, jadi saling pandang sama temennya. Jadi kalau satu O-nya berarti ekspresi kamu ada yang kayak model O. Tapi kalau dua O-nya sama badanmu dengan O.
Razi dan bisa jawab akan mendapatkan kartu merah. Setelah itu Razi balik ke belakang, ya, gitu nasibnya maju ke depan. Terus seperti itu. Kalau jawab pun dia akan tetap pindah ke belakang, akan digantikan sama temannya yang lain. Dipahami? Ya. Pertanyaannya, Nila, apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Lembaga sosial adalah sebuah lembaga yang terorganisir oleh satu lembaga yang ada dalam masyarakat. Oke, ya benar? Benar. Oke, lanjut. Dia apa Hendy jelaskan Bu Guru apa itu lembaga pendidikan. Yaitu lembaga yang menyediakan pengetahuan dan nilai-nilai. Pengetahuan dan nilai-nilai, betul? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dan bersiasi. Untuk dia, sebutkan Bu Guru apa contoh dari lembaga ekonomi. Sebagai contoh dari lembaga ekonomi itu satu bank, dua koperasi dan pasar. Oke, ya, boleh balik langsung, geser. Itu Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan mengabdi, singkirkan egomu, oh kawan demi. Nah, untuk Razi, apa contoh dari lembaga sosial budaya? Contoh dari lembaga sosial budaya yaitu museum, festival kebudayaan, teater, dan organisasi kebudayaan. Ya, tangan dulu. Ya, oke. Alhamdulillah untuk hari ini berjalan dengan lancar, ya. Jadi untuk itu kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, Bu Guru di sini sedikit memberikan kesimpulan bahwa lembaga-lembaga yang ada di masyarakat tersebut, baik dari lembaga agama, lembaga keluarga, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan tadi juga ada lembaga sosial budaya, ya, yang merupakan di situ bagian-bagian yang ada di dalam diri kita. Dan bahkan kita sebagai masyarakat juga harus mengikuti apa yang ada di lembaga tersebut. Nah, contohnya di sini Bu Guru ambil. Kalian pernah dalam lembaga apa? Pendidikan. Ya, apa gunanya kamu sekolah? Mendidik karakter. Hah? Mendidik karakter, apa lagi? Belajar, mendapatkan ilmu, apa lagi? Berinteraksi, ya, betul. Ya, yang dimana di sini lembaga politik, lembaga pendidikan kan itu ada fungsi manifestnya, ada fungsi latennya. Yang disampaikan sama Deli tadi itu adalah fungsi latennya. Ya, kita di sini ya datang ke sekolah. Tujuan kita fungsi manifestnya itu adalah belajar. Latennya yang mana? Secara tidak sadar kita melakukan suatu komunikasi, interaksi. Ya, ini yang dikatakan sebagai fungsi laten, yang dimana kita tidak merasakan ataupun secara tidak sadar kita lakukan hal tersebut. Ya, itu. Terus selanjutnya di sini ada lembaga keluarga. Ya, lembaga keluarga yang terdiri dari Ibu, ayah, anak, ibu, ayah. nah, itu keluarga inti apa keluarga besar? Kalau keluarga besar yang mana? Ya.
tersebut. Sebatas ini dipahami? Insya Allah. Oke. Jadi untuk itu Bu Guru minta mungkin satu orang yang memberikan kesimpulan, ya, kesimpulan yang didapatkan untuk hari ini tentang jenis-jenis dari lembaga sosial. Angkat tangan. Ya, lembaga sosial. Boleh? Carmila? Panggil Carmila aja sekarang. Ya. Dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh guru dari awal sampai akhir, menurut saya kesimpulan yang dapat diambil yaitu kita dapat mengetahui bagian dari lembaga-lembaga yang ada di lingkungan kita seperti lembaga keluarga, pendidikan, politik, hukum, dan agama. Dan lembaga-lembaga tersebut diatur berdasarkan norma yang ada pada lembaga tersebut. Dan jika tidak ada lembaga yang mengatur kita, maka mungkin kita tidak akan kayak tidak tersusun gitu. Oke, ya tepuk tangan dulu. Menurut saya kesimpulannya dari yang telah dijelaskan sama guru tadi yaitu fungsi dari lembaga sosial secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial dalam masyarakat. Ya, tepuk tangan. Jadi kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Jadi Bu Guru lihat tadi sudah bagus, kesimpulannya sudah dipahami ya, maksud-maksudnya, terus kemudian mengidentifikasi jenis-jenis lembaga itu tadi ya, yang dimana tadi kita sudah menyebutkan ada lembaga politik, lembaga agama, keluarga, dan lain sebagainya ya, itu ya. Jadi kamu sudah bisa mengidentifikasikan bagian dari lembaga itu tadi ya. Di dalam lembaga keluarga itu kamu juga sebutkan tadi ada ayah, ada ibu, dan lain sebagainya ya. Sebatas ini dipahami? Paham? Oke ya, terima kasih ya. Selanjutnya di sini Bu Guru akan memberikan sebuah penghargaan untuk yang tadi menjawab lebih banyak ya, lebih banyak pada saat proses permainan talking stick ya. Bu Guru sedikit memberikan penghargaan untuk kelompok yang memberikan jawaban dengan benar tadi. Nah, untuk itu boleh yang tadi yang menjawab kelompok perwakilan satu orang bisa berdiri ke depan ya. Ini kelompok yang dibutuhkan dari pendapat yang bisa menjawab paling banyak tadi ini. Satu ya? Oke, kelompok satu terus. Nanti ada kelompok satu. Ya, ya, sedikit di sini Bu Guru diturunkan dulu, Bu Guru sedikit menanyakan ke kalian yang kira-kira di sini apa pengalaman kamu ya setelah mengikuti kegiatan pelajaran lembaga sosial ini. Bagaimana pengalaman kamu? Apakah menyenangkan atau tidak? Boleh diangkat emojinya ya, dikiduin paling atas tinggi biar kelihatan ya, nanti dilihat ya, nanti dilihat ya. Oke, terus di sini apa saja kira-kira yang kamu dapatkan mereka sedang mempelajari materi ini ya. Apa yang kamu dapatkan sudah pengalaman baru, apalagi pengalaman baru ya, permainan baru ya, permainan baru masuk ya. Terus kira-kira
kita evaluasi. Kuisis. Oke, silakan. Guru mulai. Saya benar semua. Anda. Saya benar. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk itu terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Sangat bangga, sangat senang karena sudah menerima ataupun memberikan respon yang baik untuk guru. Jadi untuk minggu depan boleh diperhatikan. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi yang baru yaitu tentang penyimpangan sosial ya di bab 2 yang notabene bahwa materi di bab 1 ini ataupun lembaga sosial ini sudah selesai ya. Untuk itu kita berikan apresiasi untuk kita semua dulu. Sebelum meninggalkan kelas ini, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu supaya apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Silakan Anda disiapkan.